Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini aku akan share tentang apakah iklan itu penting bagi bisnisku dan kapan sih waktu yang tepat untuk mengiklankan produk kita. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya, kemudian follow aku juga di Instagram di @msaifulumam, oke? Thank you! Seperti yang aku sudah sering bahas, sering mention di video-videoku sebelumnya, bahwa aku sarankan banget kalian untuk mengiklankan produk kalian, mengiklankan toko kalian, mengiklankan bisnis kalian. Kenapa? Karena kita bahas dulu konsepnya kenapa kita harus iklan. Yang pertama, aku ingin tahu dulu, apakah kalian adalah salah satu orang, baik itu dropshipper, reseller, penjual, yang hanya sekedar upload produk kemudian ditinggal? Apakah kalian hanya sekedar orang yang upload produk di Facebook untuk promo, atau upload produk di status WhatsApp untuk promosi, atau sekedar upload di status Instagram untuk promosi, setelah itu kalian tinggal tanpa kalian melakukan sesuatu? Kalau iya, apakah kalian mendapatkan sesuatu yang besar dari sana? Seberapa banyak sih orang yang beli dari status kalian, dari postingan kalian? Apakah 1, 2, 10, 100? Aku yakin tidak sebanyak kalau misalnya kalian mengiklan. Karena pada konsepnya, pada dasarnya seperti ini. Berjualan itu adalah customer akan mau membeli produk yang diinginkannya dan sesuai dengan apa yang dia mau. Dan dia tahu, customer itu tahu. Kesalahan dari kita sebagai pebisnis pemula adalah kita hanya sekedar mengupload produk dan berharap customer itu datang. Tidak hanya di online, di offline juga kayak gitu. Kita sekedar buka toko tanpa melakukan promosi apapun dan berharap customer itu datang. Konsepnya membeli itu customer harus tahu, harus cocok dengan produknya, baru mereka mau beli. Nggak mungkin dong customer tiba-tiba nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ya udah aku mau beli produkmu, tapi customer nggak tahu itu produk apa. Ya nggak mungkin dong. Makanya mereka harus tahu. Caranya biar mereka tahu adalah menjangkau mereka, atau memberikan atau memberitahu produk apa yang kita jual yang cocok untuk mereka. Posting itu hanya skala kecil. Kalau misalnya kita posting di Instagram dengan follower katakanlah 1000, ya udah berarti maksimal orang yang bisa melihat postingan kita adalah 1000 orang. Ditambah dengan orang-orang lain yang mungkin nyasar atau mampir kayak gitu. Tapi hanya sampai segitu, hanya sekedar itu. Dan itu pun bukan 100% customer kita, bukan 100% orang atau target market kita yang mau membeli produk kita, karena itu random. Iya kan? Follower di Instagram itu kan random. Ada yang profilnya kayak gini, ada yang misalnya kita jualan katakanlah sepatu. Ada yang orang yang nggak terlalu memperhatikan sepatu, ada yang orang yang nggak pernah pakai sepatu bahkan, itu jadi follower kita. Tapi kalau misalnya kita mengiklan, kita mentarget orang yang benar-benar menginginkan dan membutuhkan sepatu yang baik buat dia. Bedanya di situ. Makanya kenapa kita atau kalian mungkin ya merasa bahwa kalau misalnya, Mas, aku sudah posting, aku sudah buat iklan sebagus mungkin, aku sudah buat poster, konten yang sebagus mungkin, tapi kok nggak ada yang beli ya? Padahal aku sudah melakukan penawaran juga. Aku upload di status WhatsApp, aku upload di status feed Instagram, aku sudah upload di Facebook, sudah di marketplace dan sebagainya, tapi kok nggak ada yang beli ya? Karena kalian hanya mengupload ke tempat yang dimana orang itu rame di sana, bukan ke target market. Oke, sampai sini paham ya? Jadi perbedaannya adalah kalau misalnya kalian upload biasa, itu kalian mengupload ke tempat umum. Kalau kalian mengiklankan, berarti kalian mentarget orang tertentu yang khusus, yang kemungkinan besar mereka akan membeli produk kalian. Bahasa kasarnya seperti ini. Kalau misalnya kalian taruh jualan kalian di satu tempat atau di satu kelas yang isinya itu random macam-macam, kalian taruh jualan di kelas itu, dan kelas itu, apakah seluruh kelas itu akan membeli produk kalian? Apakah seluruh kelas itu akan tertarik ke produk kalian? Belum tentu, karena profilnya beda-beda. Tapi kalau misalnya kalian target orang yang di tempat yang dimana itu spesifik, contohnya misalnya di katakanlah tempat wisata, kalian jualan souvenir. Nah, orang-orang yang ada di tempat wisata itu kemungkinan besar mereka akan tertarik dengan souvenir. Beda kalau misalnya kalian jualan souvenir ke rumah-rumah, kan beda. Mereka nggak ada ketertarikan untuk membeli souvenir. Beda dengan yang di tempat wisata. Makanya kita diharuskan untuk mentarget orang yang tepat. Itu sebenarnya konsepnya. Jadi mau iklan mau enggak, kalau misalnya kita itu mentarget orang yang tepat, maka pembelian kita akan banyak. Lalu kapan waktu yang tepat untuk mengiklankan? Nah, kapan waktu yang tepat ini sebenarnya nggak ada jawaban pastinya. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian ingin cepat atau udah ada dana untuk mengiklankan, ya kalian iklankan.
Karena iklan itu nggak murah. Bukan berarti kalau misalnya kita mengiklankan sekali kita langsung dapat penjualan. Nggak kayak gitu. Kita harus mengiklankan berkali-kali, trial and error. Kenapa? Karena kita akan menemukan target market yang pas dan cocok untuk kita. Nggak mungkin dong kita sekali iklan langsung mereka itu cocok semua. Katakanlah langsung banyak orang yang tertarik gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Karena kita harus mencari profiling, mempersempit lagi orang yang kira-kira mereka itu akan mau membeli produk kita. Berdasarkan data yang sudah kita kumpulkan nanti, jadi kalau misalnya kita iklan pertama, kita sudah dapat data nih, yang beli berapa orang, dan berapa orang ini profilnya seperti apa. Mereka itu suka apakah, jenis kelaminnya apakah, status ekonominya seperti apa, mereka tinggal di mana, mereka pekerjaannya apa, kita sudah profiling. Kemudian iklan kedua, kita akan menggunakan profile itu yang kemungkinan besar mereka atau orang dengan spesifikasi yang sama, orang yang dengan gender yang sama, pekerjaannya sama, status ekonomi yang sama, mereka kemungkinan besar akan membeli produk kita di iklan yang kedua ini. Begitu pula seterusnya sampai iklan ke berapapun gitu. Semakin banyak kita mencoba, maka semakin tahu kita target market kita itu seperti apa. Yang kemungkinan besar membeli produk kita itu seperti apa. Baru kalau misalnya istilahnya itu conversion rate-nya itu tinggi, katakanlah di atas 70-80%, wah itu tinggi banget sih. Kalau misalkan di atas itu, ya berarti kita fokus di target market itu. Iklankan ke situ terus. Kayak gitu teman-teman. Jadi beriklan itu sebenarnya tidak semudah yang kalian bayangkan. Bukan berarti kalau misalnya kalian ada dana terus mengiklankan akan banyak yang beli, akan ada banyak sekali transaksi. Nggak kayak gitu. Tergantung dari profiling target market kalian. Makanya sangat penting bagi kalian untuk menentukan target market yang pas itu seperti apa. Orang yang kemungkinan besar butuh produk kalian itu seperti apa. Baik itu kalian sebagai dropshipper ataupun sebagai reseller. Makanya kalau misalnya kalian dropship atau kalian itu jualan, itu pastikan satu jenis produk saja. Biar target marketnya nggak macam-macam, nggak mencar-mencar kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku rekap sebelum kalian mengiklankan produk kalian atau toko kalian, pastikan yang pertama kalian jualan jenis produk yang sama atau satu jenis produk. Kalau kalian jualan makanan katakanlah keripik, ya udah keripik aja. Kalau misalnya kalian jualan fashion wanita, ya udah fashion wanita aja. Kalau misalnya kalian jualan kosmetik yang untuk wajah katakanlah, ya udah kosmetik yang khusus wajah aja. Fokus di satu jenis, bukan berarti fokus di satu barang, tapi satu jenis. Itu. Kemudian kalian tentukan target market yang jelas, yang kemungkinan besar mereka akan membeli produk kalian atau tertarik ke produk kalian. Oke? Harus spesifik, lebih bagus. Gendernya apa, usianya berapa, status ekonominya seperti apa, dia tinggal di mana, hobinya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu kalian menentukan strategi iklan. Jadi strategi iklan ini kalian mengiklankan yang seperti apa? Kalian mengiklankan promokah dulu, misalkan promo dulu, atau kalian mengiklankan produk baru, atau kalian mengiklankan campaign kalian, atau kalian mengiklankan apa ya, produk lama kalian yang belum laku katakanlah kayak gitu. Itu harus kalian tentukan dulu, baru kalian maintain iklan kalian. Jadi kalian harus iklan secara terus-menerus untuk mendapatkan market yang pas, target market yang pas, baru kalian bisa sukses di sana. Dan satu tambahan lagi, setelah kalian mendapatkan customer, jangan lupa untuk mendatabase customer itu. Tanya kontaknya, simpan ke dalam database untuk kalian retargeting. Untuk kalian marketingkan lagi produk kalian yang baru atau produk kalian yang lama ke orang yang sama. Karena kemungkinan besar mereka akan membeli produk kalian. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa membuat bisnis kalian lebih sukses dan lebih bisa mendapatkan customer lagi.